Nah, ini kondisi baterai sekarang di 100,94. Kita udah 2 kilo nih jalan dari Jalan Raya Pajajaran tadi yang di PLN UP3 Bogor. Kita lanjut jalan kita rencananya mau ke SPKLU Cicurug dulu. Di SPKLU Cicurug itu juga nanti opsional. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang butuh charging, nanti kita bakal charging dulu di sana. Tapi kalau misalnya nggak butuh charging, kita lanjut jalan lagi ke Sevarga Resto karena kita mau makan siang di sana. Oke, ini udah hijau. Let's go, let's go. Jadi ini adalah perjalanan terjauh naik sepeda listrik gua yang ketiga. Karena yang pertama itu gue pernah ke Puncak Pas, dan yang kedua gue pernah ke Anyer juga. Kali ini kita mau ke gunung. Kita mau ke situ gunung di daerah Sukabumi. Wih, asik nih kita jalan-jalan kayak gini coy. Ramean, sepeda semua. Dan yang pastinya di saat kita pakai sepeda listrik pun kita tetap harus safety di jalan ya. Wih, direkam. Kita tetap harus safety di jalan dan kita harus menaati peraturan lalu lintas nih. Kayak gini nih, di lampu merah ya kita harus berhenti. Saat lampu hijau kita jalan kayak gitu. Cuma ini karena kota Bogor lumayan padat ya, jadi agak susah nih untuk kita selalu bersama. Pasti ada yang kepencar-pencar ini, tapi nanti di sana di naik Tajur, setelah Tajur pas Jalan Raya Sukabumi yang Lido, daerah Lido itu harusnya kita bisa jalan barengan. Di sini kita pakai speed 1 aja karena speed 1 juga udah mumpuni banget nih, udah 45 km per jam. Jadi cukup mumpuni. Gak usah pakai speed 2 karena agak berbeda nih, speed 1-nya di Starir 5 dan speed 1-nya di Starir 3. Yang di Starir 5 ini bisa kecepatannya bisa sampai 45 km per jam kalau speed 1. Sedangkan yang di Starir 3 itu bisa di 35 km per jam. Agak berbeda sih, makanya kita menyesuaikan aja. Kita bisa nyalip dari kanan. Wuhuu, seru coy, rame. Ini masih sebelum Tajur nih, masih sebelum daerah Tajur. Ini GoPro gua lagi habis baterai, makanya gue cas dulu nih. Dan ngecasnya juga sama kayak tadi. Gue ngambil jalur dari baterai si sepedanya ya. Gue ngambil dari situ. Wih, asik coy. Kita jalan-jalan ramean kayak gini coy. Jadi perjalanan kali ini tuh udah ada beberapa unit yang di-upgrade controllernya teman-teman. Tapi ada juga yang masih standaran. Kayak unit gue yang gue pakai ini juga masih standaran. Gue cuma upgrade pengecasan aja, jalur pengecasan. Tapi kalau yang lain nih teman-teman udah banyak yang ganti controller. Jadi dengan baterai bawaan itu masih bisa di-upgrade controller agar speednya bisa up to bisa I don't know, mungkin sampai 70 km per jam mungkin. Dan itu masih bisa disetting lagi biar naik lagi dengan controller Fotol M54. Dengan controller itu cukup banget, mumpuni banget untuk ya kayak gini nih, naik-naik gunung, banyak tanjakan apa segala macem. Asik sih. Nih buat yang belum subscribe Iqbal nih. Oh, Iqbal. Ini gue lagi udah sampai di Tajur nih teman-teman. Udah sampai di Tajur. Naik ke atas harusnya no problem dengan baterai. Masih banyak sini, masih 90-an. Cuma nanti kita nggak tahu karena ada yang boncengan juga dan ada yang bobotnya juga lebih ya, karena memang sepeda listrik atau kendaraan listrik lah, semua kendaraan listrik itu kalau misalnya bobot pengendaranya itu berat, ya otomatis akan mempercepat drain baterai sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu lewatin naik-naik ke Gunung Tajur. Nanti gua update lagi di depan.
Baterai sekarang di 8275, ini nggak sama karena tadi sempet pas charging itu naik yang ini duluan, yang A duluan, yang B-nya belakangan. Sekarang udah 22 kilo. Kita menuju ke SPKLU Cicurug dulu. Ini nanti kita lihat dulu di sana kondisinya. Kalau memang membutuhkan untuk kita charging dulu, kita bakal charging dulu di situ. Tapi kayaknya mendingan kita ke Svarga dulu, ke restoran, karena memang di restoran itu udah disiapin makanannya dan ini udah jam makan siang juga sebenarnya. Sepertinya enaknya kita ke sana dulu, ke resto dulu. Ini resiko nanti kita berhenti ke itu dulu, ke SPKLU, karena di restoran juga harusnya bisa charging, karena kita tuh chargingnya nggak besar-besar banget wattnya. Kalau pakai chargeran normal itu cuma di 3 ampere untuk stereo 3 dan 4 ampere di stereo 5. Jadi harusnya sih aman, harusnya aman. Kalau semua pakai charger 3 ampere, kalau semuanya pakai fast charger semua ya nggak kuat. Kayak hitungan gue yang ini kalau misalnya satu apa ya? Kalau misalnya ini kemarin 15 ampere gue pasangnya dengan voltase 67 itu kayaknya dapat di 1000, hampir 1500 deh. Ini yang paling proper nih menurut gue, pakai bracket side box. Tapi side boxnya nggak ada sengaja. Kalau pakai side box juga pasti berat. Ini karena si Om Uki pakai di motornya juga yang di Winfly M100. Di Winfly M100 dia nih jadi bisa dipindah-pindah nih si bracket boxnya, bisa dicopot pasang. Dan Om Uki ini ikut yang perjalanan nanti di akhir bulan ini kalau nggak salah deh. Perjalanannya nanti ke arah timur. Ada kurang lebih berapa motor ya? Kurang lebih ya. Motor listrik semua dan beda-beda merek. Keren juga. Padahal gue pengen ikut tapi kayaknya nanti aja, next time. Kalau di Jalan Raya Sukabumi ini jalannya udah banyak naik turun. Tapi naik turunnya elevasinya nggak terlalu tinggi, jadi masih bisa ditolerir untuk sepeda listrik kayak kita ini. Terutama sepeda listriknya masih bawaan ya, yang belum ganti controller. Itu masih aman-aman aja, masih aman jaya. Dan jalannya juga mulus, enak. Jadi dilaluin juga nggak memberatkan. Kalau jalannya banyak lubang, terus banyak batu-batuan, itu agak-agak PR sebenarnya sih. Kalau ini aman nih, jalannya lempeng, enak jalannya. Kita sampai, tapi baru sampai Svarga dulu. Kita baru sampai Svarga restoran. Mau makan siang dulu dari sini. Udah pada lapar, sambil resting lumayan 1 jam setengah sampai 2 jam lah. Ntar kita resting di sini, makan siang sambil charging. Jadi teman-teman ada yang pada charging juga. Udah disiapin juga beberapa colokan. Nah kayak di sini nih. Ini di posnya udah ada colokan juga untuk ngecas, sama di sana di balai-balai itu. Di balai-balai itu juga ada charger juga. Jadi yang bawa kabel roll tadi langsung ngecas di sini. Oh, ini langsung ngecas nih. Langsung ngecas di sini. Nah, itu masih ada 2 spot lagi yang masih bisa buat ngecas lagi tuh sebenarnya tuh. Wih, kita istirahat dulu lah, resting dulu. Nih gue pakai si bike to work nih. Gue pakai si bike to work. Hari ini dia lagi nggak kerja, hari ini lagi jalan-jalan. Jadi harusnya bike to jalan-jalan, bike to touring harusnya. Nih sekarang kondisi baterai masih banyak, 5951. Udah range 54 kilo lagi tadi. Tadi jadi range pertama itu dari rumah 57-an kilo, terus yang selanjutnya 54 kilo. Udah 100 kiloan lebih ya. Tapi seru juga, kita bisa buat touring nih, sepeda listrik bisa buat touring jalan-jalan. Box. Ini gue lagi pakai stereo 5. Buat yang belum subscribe, let's subscribe dulu nih, Daksa Widito. Ada Instagramnya juga, ada TikToknya juga, kalian bisa follow juga, jangan lupa. Oke, jadi kita udah selesai makan tadi. Sekarang kita mau lanjut, nggak ke villa langsung, nggak ke situ gunung langsung, kita mau charging dulu di SPKLU Cibadak. Nah, nggak jauh dari sini, kurang lebih 6 kiloan kayaknya dari sini. Bagus ya kalau di video. Dan ini keren nih, cakep. Wah, ini pas banget nih bikin gini nih, belakangnya view-nya bagus banget. Dadah dulu dong. Oke lo, oke. Cakep. Oke lo, oke.
Gila nih emang bapak-bapak nih. Rame banget nih bapak-bapak ini. Terutama Bapak Wayan ini, Bapak Wayan itu. Emang belakangnya cakep banget ini. Ini belakangnya cakep banget asli. Cakep banget belakangnya. Habis ini kita mau lanjut jalan ke Cibadak. Ikutin terus perjalanan kita. Dan kita sampai di PLN Cibadak ya teman-teman ya. Kita udah nyampe di PLN Cibadak dan di sini SPKLU-nya lumayan. Yang untuk mobil ada 1. Terus di situ itu ada nggak ya? Itu nggak ada kayaknya. Atau ada ya? Gue lupa. Yang di situ tuh, itu ada yang R4. Yang roda 4-nya ada 6 port. Jadi bisa charging untuk 6 unit ya, 6 unit. Tapi rata-rata sih pada pakai ini lagi nih, kayak ginian nih. Jadi konektor lagi nih, jadi ada panjang nih kabel rollnya. Jadi dari 1 bisa jadi 3, dari 3 bisa jadi 1 lagi, bisa jadi 2 lagi kayak gitu. Nyampur panjang dah jadinya dah. Nah ini sekarang lagi ngecas. Ini di SPKLU R4-nya yang gue coba. Di sini bisa ngecas sampai 22.000 watt kalau nggak salah. Dan ini cuma ada 4 unit, 1, 2, 3, 4 yang ngecas. Ya kurang lebih paling cuma berapa sih? Ini gue di 1000-an watt kayaknya deh. Ya nggak nyampe 5.000 lah untuk 4 ini. Jadi masih terbilang kecil wattnya. Yang penting dibagi-bagi. Nah sekarang kondisi baterai. Tadi habis dari Svarga. Kita udah 5 kilo nih teman-teman, ini 5 kilo. Ini sekarang 5860 baterainya. Biarin dicas sekarang jam 2.31. Ntar kita tunggu sampai penuh. Kayaknya penuhnya nggak lama deh. Paling cuma 45 menit sampai 1 jam udah penuh lagi. Harusnya ya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ini masih agak gerimis, masih agak rintik-rintik nih di langitnya. Aduh, syahdu banget ya, Sukabumi ya. Ini masih di Cibadak, kita mau lanjut jalan ke arah tujuan kita. Kurang lebih 19 kilo lagi. Tadi gue udah sempat ngecas, lumayan nih, dapatnya nih. Dapat berapa? Baterai 9496. Oke, kita lanjut lagi nanti perjalanan pakai GoPro aja karena pakai iPhone ntar basah. Kita lanjut jalan. Hujan-hujanan. Dan sekarang nambah 1 peserta lagi. Wih, 55%. Paling irit. Gua tinggal 14%. Baterai Kali 2. 28. Baterai masih 70%. Buset. Gua tinggal 14. Gue tinggal Kali 2, jarak tinggal 2 kilo. Yakin nggak? Yakin. 3. Gila aja lu. Ini kita lagi resting dulu di minimarket. Sebentar sekalian beli Indomie sama telur buat masak di villa nanti di atas. Baterai gue masih banyak coy, masih 7271. Ini udah 18 kilo tadi dari Cibadak. Tapi teman-teman ada yang tadi karena ngecasnya, karena nggak ngecas tadi di bawah, dia agak apa namanya, agak berani ya, agak berani. Tinggal berapa tuh, 13% kayaknya deh dia. Ya nggak kelihatan ya, tinggal 13% atau 14% gitu. Oke, gue udah PW banget ini. Udah PW banget. Akhirnya sampai juga kita di villanya di situ gunung. Bentar lagi masuk ke sana, situ gunung. Ini ntar kita parkir di sini kemungkinan nih. Parkirnya di sini. Kalau mau ngecas di sini ntar. Udah disiapin nih jalurnya. Sip, mantap. Kita istirahat dulu lah, resting dulu. Biar semangat melanjuti hari esok. Bagian belakangnya ini trekking motor udah sampai. Pas udah masuk ternyata goyang-goyang, mulai berasa goyang-goyangnya. Ini mulai berasa goyangnya ya teman-teman ya.
kita ngapain? Goyang-goyang udah kayak mainan Jepang ini. Gue masih bawa bekal satu nih, pisang nih. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Karena kalau kalian bawa HP, ini kalau misalnya kalian nggak imbang, ini bisa lompat ke bawah nih HP kalian nih. Atau misalnya kalian mau rekam-rekam, bisa jatuh ke bawah teman-teman. Mas Dito Gila. terjun saya. Ya jangan juga dong, masa terjun dong. Gimana ini? Ini kita udah sampai di tengah-tengah dan gue mau ngasih tahu kita sebenarnya aman ya. Kita pakai gini nih, pakai harness. Jadi teman-teman yang takut sebenarnya ini bisa disangkutin di sini nih. Bisa disangkutin di sini. Buat teman-teman yang takut ya. Tapi kalau nggak takut ya nggak masalah, nggak usah pakai. Wih, ini ada paket. Ada paket tuh lewat. Takutan amat. Apa? Lagi piknik. Enggak lah. Gimana rasanya di Astagfirullah. jembatan gantung? Kapal oleng Enggak kapten. bisa. Enggak bisa dia tanya. Om, gua mah mendingan minum jamu daripada kesini om, seriusan om. Minum jamu. Barang apa? Dan emang lucu-lucu sih jalan sama bapak-bapak. Jalan sama bapak-bapak tuh lucu banget gitu. Ada aja komedinya. Udah mau sampai, beli tebu dulu. Itu curugnya. Curug sawer. Tuh curug sawernya. Kita udah mau nyampe. From city to summit. Overo. Oke, kita udah siap-siap nih, lagi mau balik. Kita mau balik ke mana? Ke rumah. Sekarang jam 12.40. Ya, kita udah bentar lagi mau cabut. Udah siap, udah prepare tuh, udah siap semua, udah siap mau jalan. Kita lihat kondisi baterai ya. Ini 100% yang A, 100% yang B, jarak masih 0. Oke. Nanti paling kurang lebih di Bogor ya. Mungkin di Bogor kota baru kita mulai ngecas lagi. Untuk kita bawa lagi jalan pulang ke arah Cipondoh Tangerang. Gila. Pokoknya hari ini tuh dan kemarin itu seru banget. Karena Pak. Karena memang acaranya lebih ke guyupnya kita ya. Lebih ke guyupnya kita pengguna Overo. Sebenarnya kita nggak menentu harus Overo stereo 3 lit atau stereo 5 lit ya untuk kita join kayak gini. Jadi teman-teman yang punya Overo apapun kalian, kalau misalnya kalian mau ikut join ke grup WA-nya dulu, itu it's okay banget, silahkan banget. Jadi di grup WA itu lebih ke untuk sharing-sharing session. Terus kalau misalnya kita ada event-event juga, nanti bakal ada info-info lah di sana gitu. Dan itu nggak menentu harus Overo ini ya, Overo stereo series ya. Jadi teman-teman yang punya Magical atau yang punya Galaxy, pokoknya semua pengguna Overo silahkan join ke grup kita. Tapi kalau untuk touring seperti ini memang cocoknya untuk teman-teman yang udah upgrade baterai ya, atau minimal udah bisa fast charging. Karena kalau nggak pakai fast charging ya pasti akan jadi lama ngecasnya. Yang penting kita tahu spesifikasi unit kita, spesifikasi baterainya seperti apa, datasheetnya udah pernah kita lihat. Jadi udah tahu kita harus pakai charger yang berapa ampere kayak gitu. Karena teman-teman di sini juga udah pada tahu dan semua itu diketahui juga ada di grup itu juga teman-teman. Jadi di grup Overo itu memang banyak sharing-sharingnya, nggak cuma tentang sepeda listrik Overo aja, tapi menyeluruh gitu. Semua juga akan diinfo di situ. Nextnya rencananya memang kita akan ada touring-touring juga nih selain ini ya. Setelah ini kita rencananya mau ada touring-touring lagi. Jadi buat teman-teman yang belum join dan pengen ikut touring bersama kita tuh bukan ke unitnya ya, tapi kita lebih ke orang-orangnya. Orang-orangnya tuh memang seru banget sih asli di sini. Kita benar-benar guyup semua, guyon-guyon bareng gitu. Jadi walaupun isinya mungkin kelihatannya banyak bapak-bapak ya, karena memang bapak-bapak ini seperti semacam hobi yang disalurkan gitu. Hobi yang disalurkannya bisa sekarang gitu. Mungkin dulu pengen menyalurkan ke hobinya kayak gini-gini nih. Dulu mungkin ada juga yang suka main Tamiya dulunya.
Terus Tamiya itu kan sama ya, pakai dinamo, pakai baterai. Jadi sama kayak main sepeda listrik, cuma versinya agak lebih besar. Tapi di sini bapak-bapaknya juga welcome banget ya semuanya. Tapi nggak semua bapak-bapak juga sih. Ada yang masih muda, ada yang masih sekolah bahkan, ada juga yang ibu-ibu, ada juga. Pokoknya semua lengkap, semua guyup bareng sama kita di sini. Seru kan? Pokoknya teman-teman yang punya Overo bisa join O-Squad ya. Karena nama komunitas kita tuh O-Squad. Ini dari atas tadi sampai sekarang masih glinding aja. Gue belum ngegas sama sekali karena memang tadi posisinya ada di atas ya. Posisinya ada di atas, jadi kita bisa glinding terus nih dari tadi nih. Dan dengan kondisi kayak gini ya baterai awet teman-teman. Ini gue masih pakai 100 nih masih. Padahal udah 2 kilo tuh turun. Nggak berasa sih 2 kilo. Dan di sini view-nya bagus. Kemarin pas nyampe ke sini itu kan posisinya kan gelap ya, udah gelap. Nah, ternyata kiri kanan itu bagus, teman-teman. Pemandangannya indah, banyak perkebunan. Ini cocok sih memang untuk keluarga, juga bisa cocok banget itu untuk keluarga yang mau berwisata ke daerah Sukabumi. Ini cocok untuk kalian kunjungi. Karena berdiri di suspension bridge itu ada keseruan tersendiri gitu, tapi memang harus butuh pengawasan, terutama untuk yang punya anak-anak. Karena itu bener-bener goyang sih, bener-bener goyang banget. Tapi seru, jujur seru. Apalagi kalau mainnya sama bapak-bapak kayak gini nih, guyon mulu sepanjang jalan. Ya ampun, ada aja yang diguyonin gitu. Pokoknya seru banget event kali ini. Dan nextnya kita pasti akan bikin event-event lagi yang lebih seru. Dan planningnya sih rencananya kalau mau bikin event kayak gini nggak cuma di Jabodetabek aja ya, tapi di daerah-daerah lain juga kita bikin biar lebih seru. Cakep kan samping tuh. Wah, gokil. Gila, cakep banget sawahnya. Sepeda listrik kayaknya nggak ada deh yang bisa nanjak-nanjak sini. Ini cuma kita-kita doang ini. Emang Overo ini tuh kalau bikin produk ya, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Kita bener-bener bisa buat jalan jauh. Nextnya kita mau kemana nih bikin-bikinnya nih? Mungkin ada masukan dari teman-teman, coba kalian komen di bawah. Kalian komen aja di bawah. Kalian mau minta dibikinin acara di mana nih? Karena kemungkinan next trip gua pakai Steril 5 ini rencananya mau ke daerah Jawa Tengah. Gua sendiri mau ke Jawa Tengah. Jadi ditunggu aja video-video gua ke Jawa Tengah. Mungkin teman-teman yang selewatan kita bisa ketemuan dulu. Rencananya gua mau lewat Pantura nantinya. Plannya di tanggal 20-an Mei 2026 ini. Jadi teman-teman kita bisa kontek-kontekan nanti. Di daerah kalian mungkin bisa gue samperin dulu, mungkin mencicipi masakan khas dari daerah tersebut gitu ya. Menarik tuh ntar. Kalian komen aja di bawah kalian mau didatengin kemana. Oke. Mungkin sekian dulu video gue kali ini. Karena ini juga sudah tinggal jalan pulang nih, udah kesiangan sebenarnya, ini udah jam 1.12. Ini udah jujur udah kesiangan, gue nggak tahu nyampe di Bogor itu jam berapa. Baru nyampe Bogor ya, karena di Bogor itu gue harus ngecas lagi pasti. Karena dari sini ke Bogor itu kurang lebih jarak di 80-an kilo. Jadi nyampe Bogor gue pasti harus ngecas lagi dan pulang lagi ke Tangerang. Pulang ke Tangerang aja lumayan jauh loh. Gue kemarin kurang lebih di 70-an 70-an kilo deh kalau nggak salah. Lumayan. Jadi ya cukup sekian video kali ini. Next video bakal ada keseruan-keseruan yang lebih seru dari O-Squad ataupun dari gua sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian dan saudara-saudara kalian yang pingin punya kendaraan listrik. Nah, jangan lupa juga bisa follow akun-akun Instagram gua, akun TikTok gua. Kalian cari aja langsung Daksa Widito, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gua ini dari awal sampai akhir.
yang tanpa di skip. Cakep banget, karena ini bakal jadi video panjang memang. Ini bakal jadi video panjang karena memang gue mau ngasih lihat ke kalian keseruan-keseruannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, dan see you, bye-bye.